Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sejarah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kehidupan masa kecilnya. Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya yang bernama Siti Aminah. Akan tetapi Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia sebelum Nabi lahir ke dunia ini. Beliau Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal atau bertepatan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Aminah berkata, "Setelah saya melahirkan, saya melihat cahaya keluar dari kemaluanku, dan cahaya itu menyinari seluruh istana-istana yang ada di Syam." Bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, runtuh pula 14 balkon istana Isra. Padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi, dan runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Setelah itu gereja-gereja ambles ke tanah. Setelah Aminah melahirkan, beliau mengirimkan utusan untuk mengabarkan kelahiran cucunya kepada Abdul Muthalib. Kemudian beliau Abdul Muthalib datang dengan sukacita. Lalu Abdul Muthalib membawa cucunya ke dalam Ka'bah seraya berdoa pada Allah dan bersyukur atas kenikmatan yang diterimanya. Beliau Rasulullah SAW dikhitan pada hari ke-7 kelahirannya dan diberi nama Muhammad, nama yang tidak lazim untuk kalangan orang Arab pada saat itu, sehingga membuat orang-orang Quraisy terkejut seraya bertanya perihal nama-nama tersebut. Dia Abdul Muthalib menjawab, "Dengan nama itu aku ingin Allah memujinya di surga dan makhluknya memujinya di bumi." Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab menyusukan anak-anak mereka kepada suku Badui dengan tujuan biar anak-anak mereka terhindar dari penyakit-penyakit yang menjalar di kota-kota yang maju, dan supaya anak-anak mereka pertumbuhannya sehat di lingkungan yang jauh dari hiruk-pikuk majunya perkotaan, dan supaya bisa beradaptasi dengan luasnya gurun pasir. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, kaum Badui mengalami krisis pangan yang luar biasa. Mereka banyak yang kelaparan, sehingga mereka memutuskan untuk pergi mencari bayi yang mau disusui dan minta imbalan sebagai upah mereka. Pada saat itu Halimah dari Bani Sa'ad yang mengambil Nabi Muhammad SAW
sebagai anak susuannya, karena tidak ada lagi bayi yang akan diambil anak susuan. Setelah Halimah menyusui Nabi Muhammad SAW, banyak keajaiban dan keberkahan di dalam kehidupan Halimah. Ketika Halimah menyusui Nabi Muhammad SAW, Halimah sampai kaget. Asinnya yang sangat deras keluar dari payudaranya, sehingga Nabi bisa kenyang dan anak Halimah juga bisa kenyang, dan kemudian mereka berdua bisa tidur dengan pulas. Padahal sebelumnya ASI Halimah itu tidak begitu lancar. Keberkahan lagi yang tampak ketika unta betina Halimah yang sudah tua, susunya menjadi besar dan banyak air susunya untuk diperah, dan mereka berdua bisa kenyang dengan minum susu dari unta-unta tersebut. Tidak hanya itu, tanah-tanah Halimah yang dulunya kering tidak berproduksi setelah menyusui Nabi Muhammad SAW, tanah-tanah mereka menjadi subur dan makmur. Setelah merasakan keberkahan tersebut, Halimah membujuk Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW untuk memberi izin supaya bisa lebih lama untuk merawat Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka. Hingga pada suatu hari, Nabi kecil lagi bermain-main dengan saudara susuannya. Tiba-tiba datang dua orang yang berbaju putih memegang Nabi, dan malaikat Jibril membelah dada Nabi, kemudian mengambil segumpal daging dari dada Nabi seraya berkata, "Ini adalah tempat setan-setan tinggal." Maka malaikat Jibril membawa dan mencuci hati Nabi di wadah baskom yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam. Lalu Jibril mengembalikan dan menatanya kembali pada tempatnya semula. Melihat kejadian tersebut, saudara Nabi Muhammad SAW lari ketakutan dan melaporkan kejadian tersebut pada ibunya. Kemudian ibunya bergegas mendatangi Nabi dan mendapati Nabi berbaring di tanah dalam keadaan lemas. Setelah kejadian tersebut, Halimah mengembalikan Nabi pada ibunya karena takut akan terjadi sesuatu. Setelah itu Nabi Muhammad SAW hidup bersama ibunya di Mekah. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW menginjak umur 6 tahun, ibunda beliau meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayanginya. Bahkan kasih sayang Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad SAW mengalahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Pada saat itu ada sebuah dipan yang diletakkan di depan Ka'bah. Dipan itu dikhususkan untuk Abdul Muthalib sebagai penghormatan, sehingga tidak ada yang berani duduk di atasnya. Pada suatu hari ketika Nabi tumbuh sebagai anak-anak yang sehat dan montok, bermain dan menduduki dipan tersebut,
maka para paman beliau memegang Nabi untuk melarang Nabi mendudukinya. Melihat kejadian itu, Abdul Muthalib berkata, biarkan dia mendudukinya, karena kelak dia akan menjadi orang yang mulia. Kemudian Abdul Muthalib duduk di atas dipan tersebut berdua bersama cucunya. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena Abdul Muthalib meninggal dunia pada saat Abdul Muthalib umur 80 tahun dan beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 8 tahun. Setelah sepeninggalnya kakek beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib juga sangat menyayangi keponakannya tersebut, melebihi sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Kasih sayang Abu Thalib berlangsung lama sampai Nabi umur 40 tahun. Saking sayangnya, Abu Thalib selalu membela dan melindungi Nabi dari semua ancaman dan pertikaian. Dari cerita sejarah di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah penuh dengan cobaan yang luar biasa dan penuh dengan penderitaan. Kenapa? Karena pada saat itu ayahanda beliau wafat sebelum beliau lahir, dan ibundanya wafat saat beliau umur 6 tahun. Dan pada saat beliau berumur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Teman-teman yang berbahagia, itulah sejarah hari lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan masa kecil beliau. Semoga dengan kita mengetahui sejarah tersebut menambah keimanan kita dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga semoga kita bisa menjadikan beliau suri tauladan tentang kesabaran, sehingga kita bisa bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Akhirnya kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.